kita masuk pembelajaran. Dalam pembelajaran kita hari ini, materi kita adalah kearifan lokal dalam masyarakat Indonesia. Kearifan lokal merupakan warisan Nusantara untuk keberagaman hayati. Tahu hayati itu apa? Nah, apa hayati? Kekayaan alam, Bu. Kekayaan alam. Apa saja kekayaan alam itu? Bisa Ada flora, ada fauna. Oke, kita lihat dulu gambar ini. Ayo, siapa tahu ini gambarnya? Monyet. Ayo, tunjuk tangannya, siapa yang mau jawab ini? Silakan. Diri. Orangutan, Bu. Orangutan. Di mana kan orangutan ini? Di bagian Sumatera, Bu. Bagi Sumatera. Tepatnya di Kalimantan. Sumatera dan Kalimantan, karena di situ masih ada hutan lindung. Hai lagi, silakan. Apa itu? Burung. Cendrawasih dari Papua. Tepuk tangan dulu yang menjawab. Salah juga. Yang tadi dua hewan dan bunga ini merupakan flora dan fauna yang ada di Indonesia sebagai kekayaan Indonesia. Mampu menganalisis kearifan lokal masyarakat adat dalam menjaga keberagaman flora dan fauna. Ya, sebagai tantangan masyarakat di era modernisasi. Kita lihat video dulu ya, anak ibu ya. Oke, Bu. Kamu lihat apa ya telah Kalimantan Tengah merupakan kawasan yang sangat dinamis, terdiri dari 13 kabupaten dan 1 kota yang kaya dengan keberagaman hayati, flora dan fauna, serta hutan hujan yang tua. Terjadi pencemaran lingkungan, ada upaya, ada standar operating prosedur yang mereka tetapkan untuk pengelolaan pemulihan lingkungan hidup, itu sudah ada tertuang dalam dokumennya. Jadi ada sanksinya ketika mereka tidak melakukan, tidak taat terhadap ketentuan-ketentuan tentang. Sudah kita lihat tayangan video tadi. Sudah. Itu dari mana itu? Itulah daerah dalam memelihara alamnya. Sekarang ibu mau bertanya, mengapa masyarakat adat itu punya aturan khusus tersendiri terhadap alamnya? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Diri? Karena masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat, sakral, dan saling bergantung dengan lingkungan tempat mereka hidup sebagai ekologis turun-temurun, Bu. Ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Nah, itu dia ya, untuk mempertahankan ekologi secara turun-temurun. Makanya perlu ada aturan. Ya. Lalu ada lagi pertanyaan ibu, itu apa yang terjadi jika aturan itu diabaikan? Kerusakan lingkungan, hancurnya keseimbangan sosial, contohnya perebutan lahan atau hasil hutan, dan hancurnya warisan budaya lokal. Akan timbul konflik antar anggota masyarakat. Lalu akan terjadi juga kerusakan alam. Kemarin kalian kan sudah belajar tuh di geografi, ya, tentang flora dan fauna. Bagaimana kita untuk meliharanya? Inilah gunanya di sosiologi tentang kearifan lokal agar mempertahankan budaya turun-temurun dalam masyarakat. Mau bertanya lagi, di lingkungan sekitar kita adakah aturan tertentu di sekitar kita? Boleh di lingkungan sekolah kamu, boleh di lingkungan
Kemarin sekolah kita ada pencanangan tentang menanam pohon. Soal hijau. Sekolah hijau. Kalian lihat kan di halaman itu sudah ditanam tanamannya. Apa yang harus kamu lakukan? Menjaganya, Bu. Jangan sampai merusak. Kalau alam hijau bagaimana? Bu. Kalau alam itu hijau bagaimana? Apa yang kamu rasakan? Asli, Bu. Asli. Tenang. Oksigen. Jadi itu ya, setiap daerah atau keadaan masyarakat tertentu itu ada aturan-aturannya untuk menjaga alam. Ya, jadi gunanya masyarakat ada untuk menjaga alam dengan aturannya dan apa yang bisa kita pelajari sebagai bagi dalam kehidupan modern kita saat ini. Ya, itu seperti itu ya, aturan untuk menjaga alam. Bagi kalian KPD, kelompoknya ya, jangan yang ada di KPD. Bapak Ibu ya, kalian pilih menurut kebudayaan daerah masyarakat Indonesia. Yang tadi yang Dayak gimana siapa? Bu. Yang Dayak tadi siapa kelompoknya? Oke, kelompoknya daerah Dayak. Banten, mana yang Dayak ada? Dayak sendiri Pak. Banten, itu kelompoknya? Oh, Cendrawasih. Apa ini? Masalah kamu, Bu. Masyarakat Papua ini. Papua, oke. Nah, itu. Silakan kamu melihat video atau browsing di Google tentang kearifan lokal menjaga alam dari daerah tersebut, baik Papua, Dayak, dan lain yang satu lagi apa? Banten. Nah, itu silakan kamu jawab. Lalu kamu jawab pertanyaan yang udah ada di situ. Jadi dalam berkelompok jangan kerja satu-satu, harus bagi, berbagi. Benar sih ya. Ya, siapa yang mencari datanya, siapa yang menulisnya, dan lain sebagainya. Udah, Bu. Sudah? Oh, sudah kita presentasi. Siapa kelompok peserta duluan? Kakak, kelompok kakak. Ayo. Ayo maju kak. Semua kan, Bu? Ya. Ayo, Bu. Ayo, maju. Kalau lewat dari ini, ada apanya? Asal ini yang baik, Oke. Ya, apa Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran lokal di masyarakat Papua mencakup berbagai aspek seperti tradisi sase untuk pelestarian alam, konsep di Arawik Lako yang memandang alam sebagai ibu, serta sistem kepemimpinan di tradisi leluhur yang menerapkan larangan mengambil hasil alam, ikan, kerang, dan sagu dalam periode waktu tertentu untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Pembukaan sasi biasanya disertai ritual adat. Penjagaan hutan. Masyarakat adat melarang menebang pohon tertentu yang dianggap memiliki fungsi khusus, seperti menjadi habitat cendrawasih dan tidak boleh berkebun dekat sungai atau air terjun yang dapat mengotori sumber air. Beberapa suku di Papua memiliki hubungan spiritual dengan lanjut, ada lagi. Apa ini? Dampak positif kearifan lokal. Dampak Positif kearifan lokal. Lut. Tiga.
melestarikan adat. Ngomong yang betul kalau Kearifan tersebut membantu menjaga kelestarian. kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, bagaimana kearifan tersebut membantu menjaga kelestarian flora dan fauna? Yaitu dengan cara 1. Aturan adat pengelolaan perburuan satwa sakral. 2. Tidak membuka hutan secara sembarangan. 3. Ritual adat memperkuat rasa hormat pada alam. Bagaimana? Kelompok 2 puas? Oke, bos. Oke. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Dampak positif kearifan lokal. Dampak positif kearifan lokal. 1. Satwa langka tetap terlindungi. 2. Hutan Papua yang kaya masih terjaga. 3. Budaya spiritual meningkatkan kesadaran lingkungan. Bagaimana kelompok 3 puas? Baik, kami akan menjawab dari pertanyaan kelompok 4. Strategi melestarikan adat. Strategi melestarikan adat. Pendidikan lingkungan berbasis budaya di sekolah. Peristiwa ramah lingkungan berbasis komunitas lokal. Memperkuat hukum adat dengan dukungan pemerintah. Sosialisasi pentingnya menjaga satwa langka sebagai kebanggaan bangsa. Oke. Bagaimana kelompok 4 puas? Sekian sesi pertanyaan dari kami dan sekian juga presentasi dari kelompok 1. Dari aktor untuk kelompok 1. Siapa lagi yang mau maju? Silakan. Tentang masyarakat apa? Masyarakat Baduy. Masyarakat Baduy. Dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang masyarakat Baduy dari daerah Banten. Masyarakat ini memiliki cara hidup yang sangat harmonis dengan alam. Berkat kreatif lokal dan tradisi yang mereka jalankan, berikut beberapa cara melestarikan budaya alam. Ada saja sistem pertanian yang ramah lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang bijak, penggunaan teknologi tradisional, dan ada pun ritual dan upacara adat. Baiklah, jika kelompok lain ingin bertanya, silakan. Dari kelompok 1 yang ingin bertanya bentuk kearifan lokal. Oke. Kearifan lokal. Kelompok Saya lebih tinggi bertanya. Apa aturan adat masyarakat Baduy? Ada lagi yang mau? Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, apa saja tradisi yang ada di masyarakat Baduy? Pertanyaan dari kelompok 1. Apa saja bentuk kearifan lokal? Bentuk kearifan lokal yaitu sistem pertanian tradisional, pengelompokan sumber daya alam,
Yang kita pelajari hari ini adalah bagaimana kita harus menjaga alam, karena alam itu penting bagi kehidupan kita dan kehidupan yang ada di dalam. Ya. Manusia tidak bisa lepas dari alam. Kita saling membutuhkan. Manusia butuh alam, alam butuh manusia untuk melestarikannya. Saling ketergantungan. Jadi, ya, kearifan lokal bukan hanya sekedar tradisi, bukan sekedar tradisi, tetapi juga bentuk konservasi lingkungan. Kalau tidak kita yang menjaga lingkungan, dan siapa lagi? Ya kan? Kita manusia untuk menjaga lingkungan dan adat memberikan nilai-nilai dan norma-norma dalam menjaga lingkungan tersebut. Itulah yang bisa kita pelajari, ya kan? Sudah paham kan? Sudah, Bu. Ya, itulah yang kita pelajari dari beberapa masyarakat tradisional. Baduy, pergi tadi. Banten, Papua, Dayak. Kalau suku Baduy itu suku di mana tadi? Itu salah satu masyarakat yang tidak mau mengikuti modernisasi karena untuk menjaga alamnya. Contohnya, jadi karena kearifan lokal ini sebagai warisan alam Indonesia, ya. Itulah kita